Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni dengan NIM 230103055 dari kelas 4G. Di sini saya akan membahas terkait dengan struktur pemrograman dalam konsep faktorial, permutasi, dan kombinasi pada permasalahan yang diberikan berdasarkan teorema yang berlaku. Sebelumnya, saya menggunakan 4 struktur pemrograman, salah satunya yaitu if else, kemudian for n, kemudian while n, dan juga switch. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari faktorial, permutasi, dan kombinasi. Di sini faktorial adalah hasil kali semua bilangan bulat secara berurutan yang dimulai dari n sampai 1. Contohnya 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya yaitu 720. Sedangkan permutasi adalah cara menyusun atau mengatur suatu himpunan objek dengan memperhatikan urutannya. Rumusnya yaitu P pada n, r sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Contohnya di sini misalkan n-nya sama dengan 5, kemudian r-nya sama dengan 2. Maka jika kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya yaitu 20. Selanjutnya, kombinasi adalah cara menyusun atau mengatur suatu himpunan objek dengan tidak memperhatikan urutannya. Rumusnya yaitu C pada n, r sama dengan n faktorial dibagi r faktorial dikalikan dengan n min r faktorial. Contohnya itu jika n sama dengan 5, kemudian r sama dengan 2, maka 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial akan memperoleh hasil 10. Selanjutnya, di sini saya sudah membuat struktur pemrogramannya tentang konsep dari faktorial, permutasi, dan juga kombinasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk sintaknya. Yang pertama ada CLC. CLC artinya membersihkan komando, kemudian clear. Di sini artinya menghapus semua variabel yang ada pada komando agar nantinya tidak mempengaruhi hasil program. Kemudian di sini ada this menu, artinya teks menu. Untuk yang pertama ada teks faktorial, kemudian teks yang kedua yaitu permutasi, yang ketiga adalah kombinasi. Di sini ada kata pilih sama dengan input, masukkan pilihan 1, 2, atau 3. Nah, pada halaman ini kita disuruh untuk memilih mau menyelesaikan faktorial, permutasi, ataupun kombinasi. Nah, jika kita memilih untuk menyelesaikan permutasinya dulu, maka program akan mengecek untuk nomor 2-nya saja, yaitu permutasi. Kemudian di sini ada input nilai n, yang dimana n sama dengan input. Artinya, pengguna diminta memasukkan angka sebagai nilai n-nya. Kemudian di sini masukkan nilai n bilangan bulat positif. Jadi kita disuruh untuk memasukkan nilai n yang merupakan bilangan bulat positif. Jika n kurang dari 0, artinya program akan mengecek apakah n itu merupakan bilangan negatif atau tidak. Kemudian mood n, 1 sama dengan 0. Artinya program akan mengecek apakah n memiliki desimal atau bukan bilangan bulat. Nah, di sini ada kata this. Teks n harus bilangan bulat positif. Kemudian return artinya menghentikan eksekusi program jika kondisi tidak valid. Kemudian else yaitu menjalankan hanya jika nilai n-nya valid dan digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa input dari pengguna itu benar. Contohnya nih, jika n-nya sama dengan min 3, maka output dalam pemrograman harus bilangan positif untuk n-nya. Kemudian jika
N-nya sama dengan 5, maka output dalam pemrograman nilai inputnya N valid. Nah, kemudian di sini ada kata N. Nah, N artinya menutup blok if dan juga blok else. Selanjutnya di sini ada input nilai R jika permutasi atau kombinasi. Nah, if pilih jika kita memilih menu yang kedua dan juga menu yang ketiga, maka program akan menginput nilai R apabila dia permutasi atau kombinasi. Di sini R sama dengan input, masukkan nilai R bilangan bulat positif kurang sama dengan N. Kurang sama dengan N artinya nilainya itu tidak lebih besar dari N. Kemudian if jika R kurang dari 0 artinya nilainya itu tidak boleh negatif. Kemudian R lebih dari 0 artinya nilai R-nya itu tidak boleh lebih besar dari nilai N. Kemudian mod R,1 artinya nilai R dan nilai N itu merupakan bilangan bulat positif sama dengan 0. Kemudian this yang dimana teks R harus bilangan bulat positif dan tidak boleh lebih besar dari N. Kemudian return di sini artinya menghentikan eksekusi dalam program. Kemudian else menjalankan. Kemudian di sini this input R valid artinya pemberitahuan bahwa nilai yang dimasukkan itu benar dan diterima dalam program. Kemudian N yaitu menutup blok if dan juga else. Baik, di sini hitung faktorial manual menggunakan while dan for. Faktorial sama dengan 0, 1,n tambah 1 persen indeks 1 untuk 0 faktorial. Nah, di sini faktorial sama dengan 0, 1,n ditambah 1 artinya membuat baris dengan panjang n ditambah 1 untuk semua elemen bernilai 0. Disiapkan untuk menyimpan nilai faktorial dari 0 faktorial dan n faktorial. Kemudian di sini ada kata for i sama dengan 1 banding n. Artinya untuk i sama dengan 1 banding n, yaitu menghitung faktorial untuk setiap i hasilnya sama dengan 1. Kemudian j sama dengan i, well artinya perulangan. J lebih dari 1. Hasilnya itu sama dengan hasil kali J. J lebih dari 1 artinya perkalian berulang dari 1 dari I sampai 1. Kemudian J sama dengan J dikurangi 1. Di sini faktorial I ditambah 1 sama dengan hasil persen I faktorial disimpan di indeks I ditambah 1. Artinya menyimpan hasil I faktorial pada indeks I ditambah 1 karena 0 faktorial ada di faktor 1. Kemudian di sini ada switch untuk pilihan operasinya. Nah, switch artinya memilih. Yang pertama ada case 1, fprint. Faktorial dari persen D adalah persen D dibagi N faktorial N ditambah 1. Nah, di sini persen D artinya untuk mencetak bilangan bulat yang integer. Kemudian dibagi dengan N artinya pindah baris. Kemudian N, R itu artinya adalah nilai-nilai yang akan menggantikan persen D secara berurutan. Kemudian persen D untuk menu yang pertama yaitu mengganti nilai N-nya. Kemudian persen D untuk menu yang kedua yaitu dengan mengganti nilai R-nya. Kemudian persen D yaitu untuk menu ketiga yaitu hasil dari permutasinya. Nah, di sini yang pertama adalah untuk case pertama
yaitu menampilkan hasil faktorial dari n yang disimpan di faktorial n ditambah 1. Kemudian case kedua yaitu menampilkan hitungan dengan menggunakan rumus umum pada permutasi, yaitu P, P pada n, R sama dengan n faktorial dibagi n min R faktorial, yang dimana akan diakses sebagai faktorial n ditambah 1 untuk n faktorial dan faktorial n dikurangi R ditambah 1 untuk n kurangi R faktorial. Kemudian di sini ada print permutasi P persen D sama dengan persen D dibagi N, yang dimana N, R permutasi. F print artinya menampilkan output. Kemudian case yang ketiga yaitu menampilkan hitungan dengan menggunakan rumus umum pada kombinasi, yaitu C pada n, R, yang dimana n faktorial dibagi R faktorial dikali n dikurangi R, yang dimana akan diakses sebagai faktorial n ditambah 1 untuk n faktorial dan faktorial n dikurangi R ditambah 1 untuk n kurangi R faktorial. Kemudian di sini ada kata otherwise, artinya adalah opsi cadangan atau penanganan kesalahan input dalam strukturnya. Jika dia salah, maka akan keluar pilihannya tidak valid. Kemudian di sini n untuk grafik faktorialnya, yang dimana X sama dengan 1 banding N. Nah, di sini untuk sumbu X-nya, kemudian dia sama dengan faktorial 2 bagi N persen dari 1 faktorial sampai N faktorial. Nah, di sini mengambil nilai faktorial dari 1 faktorial hingga N faktorial mulai dari elemennya, karena faktorial dari 4 sama dengan 0 faktorial. Kemudian figur, kemudian stem X, Y flat, artinya menampilkan grafik batangnya dari nilai X dan nilai Y faktorial. Flat artinya memberi titik di atas batangnya. Kemudian di sini ada titel grafik faktorial n faktorial, artinya memberi judul untuk grafiknya. Kemudian X label untuk nilai n-nya, kemudian Y label untuk nilai y-nya, kemudian green on. Kemudian grafik permutasi dan kombinasi jika n-nya valid. Di sini RS sama dengan 0 banding n. Nah, di sini RS artinya membuat faktor RS yang berisi nilai dari 0 hingga n digunakan sebagai nilai R dalam permutasi dan juga kombinasi. Perm sama dengan zeros 1,n tambah 1, yaitu inisialisasi array untuk menyimpan hasil permutasi dengan panjang n ditambah 1. Kemudian com sama dengan 1,n tambah 1, yaitu untuk menyimpan hasil dari kombinasinya. Kemudian from i sama dengan 1 banding n tambah 1, yang dimana untuk i sama dengan 1 banding n ditambah 1, yaitu melakukan perulangan dari i sama dengan 1 sampai i sama dengan n ditambah 1. Kemudian di sini R val sama dengan RS pada i, yaitu mengambil nilai R dari vektor RS. Kemudian perm i sama dengan menghitung nilai perm sama dengan P, N, R menggunakan rumus P, N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. I sama dengan faktorial N ditambah 1, faktorial R val plus 1 dikali faktorial N dikurangi R val plus 1, yaitu menghitung nilai dari kombinasinya. Kemudian di sini figur, yaitu
artinya membuka jendela gambar baru. Kemudian plot pada rs, firm artinya membuat grafik garis dengan titik lingkaran min 0 dengan warnanya itu blue, yaitu warna biru. Di sini titel sprint yaitu grafik permutasinya. X label pada R yaitu untuk sumbu X-nya, kemudian Y label P N, R ya untuk sumbu Y-nya. Green on yaitu menampilkan garis pada grafiknya. Kemudian untuk figur yang kedua, figur yang pertama yaitu untuk grafik permutasi. Kemudian untuk figur yang kedua yaitu grafik kombinasi, yang dimana sama dengan figur yang pertama, akan tetapi di sini plot rs, kombinasi min s language 2 untuk warnanya itu yellow. Di sini rs artinya vektor pada sumbu X mewakili nilai-nilai R. Kemudian kombinasinya vektor pada sumbu Y mewakili hasil kombinasi C, N untuk setiap T. Kemudian min S artinya format garis dengan marker kotak di tiap titik data, yaitu S sama dengan square. Kemudian di sini ada X label yaitu untuk sumbu X-nya, kemudian Y label untuk sumbu Y-nya. Nah, di sini untuk Y label kombinasi N, R yaitu menggunakan rumus dari kombinasi. Kemudian green on yaitu menampilkan garis pada grafiknya. Baik, itulah tadi penjelasan tentang sintaknya dari konsep faktorial, permutasi, dan juga kombinasi. Selanjutnya kita akan mengoperasikan faktorial, permutasi, dan juga kombinasi. Kita bisa mengklik run section, maka akan muncul menu. Yang pertama ada faktorial, yang kedua permutasi, yang ketiga kombinasi. Yang pertama kita bisa memilih untuk mengoperasikan faktorialnya dulu. Misalkan 1, kita pilih 1 sama dengan enter. Kemudian di sini memasukkan nilai n, yaitu bilangan bulat positif. Misalkan kita masukkan 12, maka akan muncul di sini akan muncul 3 grafik. Yang pertama untuk grafik faktorialnya, yang dimana grafik faktorialnya ini menunjukkan titik-titik baru mewakili nilai faktorial dari n faktorial. Kemudian di sini terlihat bahwa nilai faktorial sangat kecil di awal, yaitu mendekati 0, akan tetapi dia melonjak tinggi, yaitu n-nya sama dengan 12. Kemudian di sini untuk gambar kedua yaitu grafik permutasi P, yang dimana nilai n-nya itu diketahui. Tadi nilai n-nya itu sama dengan 12, R, sedangkan nilai r-nya itu belum diketahui. Nah, di sini untuk grafiknya itu garis biru ini merupakan titik-titik lingkaran. Nah, nilai permutasi meningkat perlahan dari R0 lalu menjadi R8. Kemudian untuk skala sumbu Y-nya yaitu 5 dikali 10 pangkat 8. Kemudian untuk gambar yang ketiga yaitu grafik kombinasinya, sama dengan grafik permutasi, yang dimana nilai n-nya itu diketahui, yaitu 12 tadi. Maka 12, R. Di sini untuk grafiknya itu berbentuk simetris berwarna kuning. Kemudian dengan kotak sebagai penanda titik. Kemudian di sini ada nilai kombinasinya itu naik dari R0 sampai dengan R6, lalu turun kembali sampai ke R12. Nah, untuk bentuk grafik itu seperti gunung atau bentuknya itu seperti segitiga dengan nilai maksimum mendatar di tengah, yaitu 6 untuk R-nya. Kemudian di sini
kita akan memilih menu lain. Kemudian di sini kita akan membuktikan untuk menu yang kedua, yaitu faktorial. Di sini kita pilih 2, enter. Kemudian masukkan nilai n, yaitu bilangan bulat. Kita masukkan 8, enter. Kemudian untuk nilai r-nya itu bilangan bulat positif kurang sama dengan n. Maka kita masukkan 6. Semisal enter, maka grafiknya akan muncul seperti ini. Ini untuk grafik kombinasinya. Kemudian yang ini untuk grafik permutasinya. Kemudian yang ini untuk grafik faktorial nilai n faktorial n saja. Maka hasilnya di sini permutasi dari P yang dimana n-nya 8, kemudian r-nya 6 sama dengan 20.160. Kemudian kita ingin mencoba untuk kombinasinya. Sini kombinasinya kita coba run section. Di sini kita pilih 3, enter. Kemudian masukkan nilai n, bilangan bulat kita pilih 9, enter. Kemudian masukkan nilai r, kita pilih untuk nilai r-nya itu 4, enter. Maka grafiknya akan muncul sama seperti sebelumnya, yaitu faktorial dan juga permutasi. Grafiknya itu muncul 3 grafik, yaitu yang pertama untuk grafik faktorialnya, kemudian yang kedua itu grafik permutasinya, kemudian yang ketiga grafik kombinasinya. Maka hasilnya itu kombinasi dari C 9,4 sama dengan 126. Untuk nilai n-nya 9, kemudian n-nya itu 4.